Terungkap kondisi Sarwendah Tan belakangan ini yang diakui terpuruk hingga sempat mendatangi psikiater untuk berkonsultasi imbas konflik dengan mantan suaminya Ruben Onsu. Hal itu diungkapkan oleh karyawan Sarwendah Tan kemarin usai diperiksa polisi di Polres Metro Jakarta Selatan sebagai saksi dalam kasus laporan Sarwendah terhadap beberapa pemilik akun sosial media yang diduga telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik atas dirinya. Seperti apa klarifikasi pihak Sarwendah terkait adanya isu bahwa ada pula akun yang diduga milik Betran Putra Onsu yang ikut dilaporkan Sarwendah Tan ke polisi? Di sisi lain, kuasa hukum Ruben Onsu juga mengungkap persiapan pihaknya jelang sidang gugatan hak asuh anak pada hari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Benarkah selain masalah hak asuh anak, sidang hari ini juga akan membahas soal nafkah untuk anak-anak Ruben Onsu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tekad Sarwendah Tan untuk menyeret pemilik akun sosial media yang diduga telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik atas dirinya ke ranah hukum tampak tidak main-main. Gencarnya petisi boikot untuk dirinya di sosial media tampaknya tidak menyurutkan langkah hukum yang ditempuhnya. Hal itu terlihat dari rangkaian proses hukum yang kini dijalani penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pasca Sarwendah membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan baru-baru ini. Kemarin seorang karyawan Sarwendah yang bernama Nigel diperiksa penyidik sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Selatan. Nigel mengungkap bahwa ia ditanya sekitar 27 pertanyaan oleh penyidik. Namun, terkait apa saja tema-tema yang ditanyakan penyidik kepada saksi dari pihak Sarwendah ini, belum bisa diterangkan kuasa hukum Sarwendah karena proses hukum masih dalam tahap penyelidikan oleh polisi. Saya memenuhi panggilan datang ke Polres Jakarta Selatan untuk menjadi saksi dari kelanjutan laporan yang sudah dibuat, dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah, itu aja sih. Itu pemeriksaan berapa pertanyaan sebelum diajukan dari penyidik? Kalau pemeriksaan dan lain-lain itu ada 27 sih. 27 terkait apa? Lebih ke 27 pertanyaan. Ya, ini masih kelanjutan dari laporan Saudara S ya, klien kami ya. Jadi hari ini akhirnya pemeriksaan saksi. Ini saksi yang kedua. Saksi yang pertama sudah diperiksa dari tanggal 2 Juli kemarin. Fokusnya dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Keterangannya itu menurut saya kami belum bisa komentar di sini. Ini kan masih proses penyelidikan ya. Siap aja, karena saya juga tahu kan apa yang di akun-akun yang dilaporkan juga saya di situ soalnya menyaksikan, jadi ya saya siap. Itu aja sih. Jadi hubungan antara Ibu S dengan dia ini sebagai atasan dengan Betul, bawahan. itu aja sih. Itu profesional ya, rekan kerja. Lebih lanjut, pihak kuasa hukum Sarwendah dan karyawannya juga menjelaskan bahwa saat ini sudah ada 2 orang saksi dari pihak Sarwendah yang dihadirkan guna dimintai keterangan atas laporan kliennya Sarwendah Tan di Polres Metro Jakarta Selatan, dan dirinya berharap agar polisi sesegera mungkin memanggil pemilik akun yang dilaporkan oleh Sarwendah. Pihak kuasa hukum juga menambahkan bahwa akun yang dilaporkan oleh kliennya lebih dari 1 akun atau terdiri dari beberapa akun. Ya, dari pihak klien kami sebagai pelapor, dia sudah menghadirkan 2 orang saksi, dan harapan kita selanjutnya ya sesuai dengan prosedurnya ya, pemanggilan terhadap itu si terlapor, akun-akun yang kita laporkan. Ada berapa akun, Bang? Ada beberapa akun, lebih dari 1. Lebih dari 1. Ya, harapan kita selanjutnya mungkin setelah ini ada pemanggilan terhadap terlapor ya. Terkait adanya isu bahwa salah satu akun sosial media yang dilaporkan Sarwendah adalah akun milik Betran Putra Onsu, pihak kuasa hukum Sarwendah menampik isu tersebut. Menurut kuasa hukum, klien mereka Sarwendah tidak sejahat itu. Karena bagaimanapun Sarwendah masih menganggap Betran sebagai anaknya.
Karena itu, jangankan untuk melaporkan, bahkan untuk memikirkan melaporkan akun Betran saja tidak ada dalam pikirannya. Jadi, pihak kuasa hukum Sarwendah memastikan bahwa tidak ada laporan polisi dari Sarwendah terhadap akun sosial media Betran. Bang, akun-akun ini termasuk dari saudara Betran juga atau? Termasuk ada nggak sih? Ada nggak sih, Bang? Informasi dari siapa ya? Ya kan dia kan, ya siapa yang nggak tahu Bang, kalau dia tuh update juga gitu. Oh, untuk si Betran, setahu saya Ibu S gak sejahat itu ya. Oh, Bagaimanapun Betran itu anaknya. Dia masih menganggap itu sebagai anaknya ya. Itu terus jangankan untuk melaporkan, untuk memikirkan, untuk melaporkan aja nggak ada dalam pikirannya dia. Oh, nggak ada. Berarti artinya nggak ada laporan atas nama ini. Betran tidak ada. Ya, itu pastikan nggak ada ya. Nigel sang karyawan juga mengungkap kondisi mental terbaru dari bosnya Sarwendah Tan. Menurutnya, kondisi psikis sang bos Sarwendah Tan hingga kemarin masih mengalami down, bahkan sempat ke psikiater untuk melakukan konsultasi terkait kondisi mentalnya. Terkait hal tersebut, Nigel mengaku merasa kasihan dengan kondisi bosnya Sarwendah. Lebih lanjut, Nigel juga mengungkap hingga saat ini pekerjaannya masih dijalaninya secara normal. Menurutnya, walaupun banyak pemberitaan miring tentang Sarwendah, namun hal tersebut tidak berimbas kepada dirinya dan rekan timnya yang bekerja dengan Sarwendah. Secara mental mungkin lagi down-downnya, lagi sering ke psikiater juga, betul. Oh, lagi gitu ke sih. psikiater. Ya, sampai saat ini sih kalau dari tim saya kan ngeliat tim saya juga ya masih normal-normal aja, masih ada beberapa kerjaan yang pending yang kita pelan-pelan akhirnya kita kelarin, gitu-gitu aja sih sebenarnya. Nggak ada sama sekali, kita tetap solid, nggak ada, mungkin ya nggak kenapa-kenapa lah kita, cuman kasihan lebih ke bos kita aja. Sampai saat ini semuanya normal-normal aja kayak biasa. Di sisi lain, pihak Ruben Onsu ungkap persiapannya untuk mengikuti sidang perdana hari ini terkait gugatan asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantas, seperti apa persiapan kuasa hukum Ruben Onsu yaitu Minola Sebayang dalam menghadapi sidang perdana tersebut? Kuasa hukum Ruben Onsu yaitu Minola Sebayang juga mengungkapkan perihal sidang gugatan hak asuh anak yang sebelumnya dijadwalkan hari ini. Menurut Minola, sebagai kuasa hukum Ruben Onsu mengaku akan menghadapi sidang perdana, namun pihaknya belum ada persiapan yang berarti untuk menjalani persidangan. Karena pada sidang perdana belum ada hal yang istimewa, lantaran agendanya masih terkait pemeriksaan para pihak, termasuk soal legal standing, menentukan mediator persidangan dalam mediasi nanti. Minola mengungkap bahwa dalam gugatannya ia tidak bicara soal nafkah anak, tetapi murni hanya soal gugatan hak asuh anak. Meski demikian, jika pihak Sarwendah nantinya menanyakan terkait hal tersebut, maka nantinya pihak Ruben Onsu akan lawan. Nggak ada persiapan, Mbak. Nggak ada persiapan. Saya sudah bilang ini kan pekerjaan rutin bagi seorang advokat. Menghadiri sidang pertama, apalagi sidang pertama kan begitu, belum ada hal-hal yang istimewa di situ. Itu masih sidang pertama, agendanya itu masih pemeriksaan para pihak, legal standing-nya, baru menentukan mediator yang menjadi mediator dalam mediasi nantinya. Pasti menghadapi lah, namanya sudah menggugat, ya kita hadapi lah. Kan kita yang menggugat. Apabila kita digugat aja kita akan hadapi, kita akan datang. Apalagi ini sekarang kita yang menggugat, mungkin kita tidak menghadapinya. Gugatan kita itu tidak bicara tentang nafkah. Tapi kalau misalnya isu nafkah itu diangkat oleh pihak S, tentu kami akan menjelaskan dan kami akan lawan. Tapi materi gugatan kami hanya materi gugatan hak asuh anak. Terkait nafkah anak, Minola Sebayang mengatakan bahwa Ruben masih menunggu Sarwendah dengan santun untuk mendiskusikan keperluan dan biaya hidup dan sekolah untuk anak-anaknya. Karena menurut kuasa hukum Ruben Onsu, yang terjadi selama ini banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang tidak spesifik untuk anak-anak justru dimasukkan. Wajarlah kalau kemudian hal itu dikeluhkan Ruben Onsu. Termasuk biaya kartu kredit yang tidak pernah dijelaskan oleh Sarwendah untuk apa fungsi kartu kredit tersebut. Apakah ada hubungannya dengan kepentingan anak-anak? Karena itu, wajar kalau langkah Ruben Onsu selama ini menunda pembayaran nafkah anak tersebut.
Seperti ini ungkapan Minola Sebayang. Kalau misalnya dikatakan Ruben itu lalai untuk melaksanakan kewajibannya membayarkan nafkah, tidak. Saya menjelaskan, Ruben menunggu. Menunggu apa? Menunggu S itu menyampaikan dengan santun, kemudian mendiskusikan, sehingga ada satu nilai yang pasti tentang berapa biaya hidup anak ini sebenarnya dan juga biaya pendidikannya. Karena aturannya seperti itu di pasal 1/4/39, tapi kan yang terjadi kan tidak seperti itu. Tiap bulan berubah-ubah dan banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang tidak spesifik untuk kepentingan anak-anak tapi dimasukkan. Di sisi lain, Ruben Onsu secara belak-belakan mengungkap persiapannya jelang sidang gugatan hak asuh anak hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantas, seperti apa pengakuan Ruben Onsu terkait persiapannya jelang sidang perdana gugatan hak asuh anak? Sebelumnya, Ruben Onsu telah mengungkap terkait persiapan yang dijalaninya jelang sidang perdana hak asuh anak yang ia ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ruben Onsu mengungkap bahwa salah satu persiapan yang dijalaninya adalah terus berdoa agar perjuangannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan semoga praharanya dengan Sarwendah bisa cepat selesai. Ruben mengakui bahwa apa yang ia rasakan saat ini sama seperti yang dirasakan orang tua, kebanyakan di mana ada rasa rindu yang menggebu untuk berkumpul dengan anak-anaknya. Dan hal itu bagi Ruben Onsu merupakan hal yang tak terbayangkan lagi. Ruben juga tak terlalu membeberkan terkait persiapan lainnya jelang persidangan hari ini karena menurutnya bukan kapasitasnya untuk bicara soal persiapan, melainkan kuasa hukumnya yaitu Minola Sebayang. Hal itu ia lakukan supaya tidak terjadi salah pengertian lagi dari penjelasan yang ia sampaikan. Kalau aku semua diserahkan kalau itu ke Bang Minola, mungkin pembicaraan itu akan lebih enaknya ke Bang Minola gitu, supaya tidak ada salah arti lagi gitu. Jadi biar ini semoga cepat selesai. Nggak ada persiapan, ini kan nggak mau olahraga ya, jadi yang saya lakukan ya hanya mudah-mudahan ya Allah jabah gitu, ya Allah dengar gitu, Allah tahu gitu, pasti yang terbaik gitu. Kalau aku ya sama seperti kayaknya dengan orang tua lainnya gitu. Kalau ada sudut pandang yang akan melihat ini adalah sebuah hal yang buruk, ya buruk lah gitu. Tapi kalau mereka akan mengerti dan paham artinya, mereka akan mengerti dan paham artinya. Sama ke orang tua yang lain ya pasti, atau mungkin kalian juga yang udah punya, yang ada adik atau ponakan yang dekat sekali, pasti rasa kangennya beda gitu. Makanya kalau aku ya rasa kangen yang nggak bisa terbayangkan lagi, ya mudah-mudahan rasa rindu dan rasa kangen itu ya nanti bisa ditahan dulu sampai benar-benar tepat pada waktunya. Posisinya adalah ingin semuanya pulih dulu nih, gitu. Semuanya pulih, bagaimana kedekatan saya dengan anak harus kembali lagi pulih lagi gitu. Karena seperti yang teman-teman lihat kan waktu kedatangan di bandara itu reaksi yang sebenarnya saya selalu hindari. Makanya saya bilang biarkan pertemuan itu antara saya dengan anak-anak dulu. Datang di persidangan ada Pak Hakim ya. Ada semua. Ya pokoknya nanti insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa berjalan gitu ya. Kan bukan kapasitas saya untuk ngomong situasi yang ada di sana. Tunggu deh. Ruben Onsu juga mengungkap hal utama yang ia perjuangkan belakangan ini. Menurut Ruben, hal utama yang ia inginkan adalah bertemu dengan kedua putrinya sesuai kesepakatan dengan Sarwendah sebelumnya sebagaimana telah tertuang dalam Akta 39. Tetapi menurut Ruben Onsu, apa yang terjadi belakangan ini justru melebar kemana-mana. Bahkan ia mengaku justru dituding oleh kubu Sarwendah sebagai pihak yang memperpanjang bahkan memperumit masalah. Hal itu membuat Ruben Onsu merasa tak nyaman. Karena itu, Ruben Onsu kembali menegaskan bahwa pihaknya hanya menggunakan hak jawabnya untuk meluruskan apa yang dituding pihak Sarwendah. Karena fokus utama dari pihaknya adalah memperjuangkan hak asuh anak. Cuman kan kalau yang diarahkan ini
cuman mau ketemu sama anaknya ya, udah gitu doang kan. Intinya gitu, jadinya lebar kemana-mana gitu ya, mau nggak mau. Tapi ntar ketika kita menjawab, akhirnya dibilang kita yang memperpanjang. Oh enggak, justru saya menjawab terima kasih kepada teman-teman yang memang menyempatkan waktu ya. Saya harus menjawab ya. Pertama saya harus menghargai kalian sudah menunggu. Yang kedua saya harus gunakan hak jawabnya gitu. Dan untuk hal-hal yang menurut saya itu harus diluruskan ya diluruskan. Kalau kita nih ya aku bilang gini, ini kan yang dibahas tentang hak asuh anak doang ya. Udah diomongin berkali-kali gitu, diputer-puter lagi gitu. Jadi akhirnya ya saya sendiri ngelihatnya ini jadi ruwet sendiri gitu. Makanya terus giliran kita menjawab simpang siur atau mungkin obrolan miring ya itu dibilang kita yang mau perpanjang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.